Selamat datang di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Sudah berumur saya sekarang jalan 86 tahun. 86 tahun. Ya masih muda. Baru rupanya mencari kerja itu sulit juga. Ini saya ngetawain nih. Daripada, Ini Opung jujur banget ya diceritain semua nih. iya, nanti Wah. sepala-sepala yang cerita ya cerita lah. Kamu kan minta cerita, kita ceritakan aja. Iya Opung. Berarti usaha pertama Opung itu adalah CV Huta Hayan yang langsung diserahkan oleh Bapak Sudirman tadinya. Diserahkan Oke. semua. Tapi Sudirman ini sangat baik. Wow. Kalau saya tahu dia sengsara di mana-mana sekarang itu, kalau saya kenal akan saya jemput, saking baiknya. Selamat datang di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Langsung saja saya perkenalkan tamu istimewa kita hari ini adalah Opung Labersa. Tada! Horas Opung. Selamat datang di acara Cerita Trisna. Selamat datang. Terima kasih banyak sudah menyempatkan di waktu sibuk Opung, bahkan mungkin waktu istirahatnya jadi kepotong sekarang. Tidak apa-apa. Oleh teh godang Opung. Sebelumnya saya perkenalkan dulu sama teman-teman ini semua yang akan mendengarkan acara kita. Kalau saya biasa bilang memang Opung Labersa. Nama lengkap Opung Situa Harangan Wilmar Huta Hayan. Direktur utama dari Labersa, dari Huta Hayan Group. Yang kalau di Bali G kita kenalnya seperti salah satunya nih Hotel Labersa, hotel pertama bintang 4 di kawasan Danau Toba. Kemudian ada Toba Fantasi Water Park, dan saya baru dapat clue katanya akan ada theme park juga di kawasan Bali G. Pokoknya luar biasa, nggak hanya yang ada di sini usahanya karena tadi grup kan. Kita langsung aja ngobrol sama Opung. Oke. Sekali lagi terima kasih Opung sudah datang di waktu yang sekarang. Saya udah ada kasih tahu beberapa orang teman di sosial media sebenarnya, dan semuanya excited Opung karena Opung mau berbagi cerita hari ini. Banyakan itu menanyakan tentang perjalanan hidup Opung nih. Jadi kita boleh tahu nggak Opung dulu tinggal di mana waktu masih kecil? Apa langsung di Bali G atau di mana gitu Opung? Boleh saya ceritakan, tapi nggak mungkin lagi bisa saya cerita yang pas-pasan karena usia sudah tua begini. Apa yang bisa saya ingat akan saya ceritakan. Iya, Bang. Kalau saya lahir di Lagubuti, Kecamatan Lagubuti, Kampung Desa Simatibung Toruan. Toruan di Tapanuli atau dengan Toba. Sekarang Toba ya Opung. Sekarang Tadinya Toba, bukan Tapanuli lagi ya. Toba. Dulu Tobasa. Oh ya Tobasa, ya. Sekarang udah jadi Toba. Tanggal 24 Mei tahun 35. Jadi sudah berumur saya sekarang jalan 86 tahun. 86 tahun. Ya masih muda. Masih muda, semangatnya luar biasa. Jadi dulu orang tua saya bekerja di Takengon di Aceh sebagai chief tukang, karena orang tua saya lepasan dari sekolah tukang di Lagubuti yang dulu namanya itu sekolah tukang, kalau sekarang sekolah teknik. Jadi saya lahir di Lagubuti, tapi saya sudah berumur 5 tahun dibawa bapak ke Aceh karena bapak kerja, kami dulu masih di kampung. Bapak udah kerja 1 tahun atau 2 tahun mungkin tuh, kami dibawa lah ke Aceh, ke Takengon. Tahun 42 Jepang datang. Jadi Jepang datang, perusahaan Belanda atau perusahaan bangsa asing semua ditutup, sehingga dipenjarakanlah semua Belanda sama orang-orang kulit putih. Iya Bang. Terpaksa pulanglah kami ke kampung mengungsi tahun 42. Di kampung tahun 42 saya sekolah di Huta Hayan kelas 1. Kelas 1 SD. Kelas 1. Jadi
itu baru berumur 7 tahun, 6 tahun. Lantas bapak pergi lagi ke Medan mencari pekerjaan. Bapak dapat pekerjaan di Medan, maka kami dipanggil lagi pergi ke Medan. Jadi di Medan lah saya sekolah sampai kelas 3. Tahun 46 sudah merdeka, tapi ada agresi di situ. Ketika kami mengungsi pagi-pagi, jam 5 pagi, kami dibawa bapak tanpa membawa barang-barang apa-apa, langsung pulang ke Lagu Buti. Mengungsi ke Lagu Buti. Lagu Buti. Jadi di Lagu Buti, bapak sakit-sakitan. Tahun 46, bapak meninggal. Oh ya, Pak. Sesudah bapak meninggal, mama suruh orang pergi ke Medan mau ngambil barang-barang. Tapi nikah sekutu tuh apanya Jepang. Belanda. Oh, Belanda. Dibakar rumah. Sehingga Rumah opung di Lagu Buti. apapun barang nggak ada lagi sama sekali. Wah, Jadi paksa begitulah mama ini yang tidak pernah mengalami megang cangkul, tapi terpaksalah untuk membiayai saya. Mama ini terpaksa mencangkul, kadang-kadang berdagang kecilan. Itulah untuk membiayai saya. Jadi tahun 50 kami di situ nikah namanya, itu tentara Belanda. iya, Pak. Dan Indonesia yang masuk ke Belanda selalu mau datang ke kampung-kampung menanyakan tentara waktu itu namanya tentara dari hutan. Jadi dari Lagu Buti, dari kampung kami itu ke Tangsi Lagu Buti ini, Iya, Pak. dari situ orang tuh menembak-nembak. Jadi selalu kami dikejar-kejar pagi-pagi. Di mana itu orangnya? Di mana orangnya? Oh, dalam ketakutan lah ya, Dalam Opung. ketakutan Iya. lah. Jadi saya terpaksa pergi ikutlah saya, namanya mengalung. Mengalung tuh dengan membawa pikulan apa namanya itu bahasa Bataknya mengalung. Iya, bahasa Indonesia. memikul Gitu. Iya. Pergi ke Persuburan dan ke Borbor membawa. Dari sini kita bawa ada barang-barang sekolahan, buku apa. Dari sana kopi, ikan nasi. Sebenarnya saya nggak dibolehkan mama ini pergi, tapi karena saya senang bekerja, tak enak main-main, dan lagi selalu ditanya-tanya sekutu, di mana itu pemberontak. Nah, jadi takut, jadi baguslah pergi. Tahun 53 saya sekolah teknik di Lagu Buti. Tahun 50 di Lagu Buti. 50. Usia 15 tahun ya, Usia Opung. 15 tahun. Jadi saya sekolah di Lagu Buti Sekolah Teknik. Tapi di waktu itu sekolah teknik itu seolah-olah rasanya nggak berarti karena sekolah tukang, katanya dia ejek kawan sekolah tukang. Oh iya. Jadi saya dari situ pindahlah saya ke Tarutung, jadi SGB. SGB ini apa, Sekolah Guru Bawah. Sekolah Guru Bawah. Bawah. Oh, Sekolah Guru Bawah di Tarutung, di Hakai Tarutung. Tahun 53 sampai ke tahun 55. 55 saya ditempatkan ke Nias. ke Nias. Waktu itu Nias bukan kayak Nias sekarang. Oh, masih lebih terpencil lagi lah ya, Wah, Opung. terpencil sekali, masih takut. Jadi datang kakek saya, masih hidup kakek saya. Pak, enggak usahlah kau memang pergi ke sana. Pergilah ke merantau. Tuh, saya mintalah dikasihlah uang sama saya. Dikasih juga sama mama ini uang. Tapi dengan cara paksa. Saya minta paksa mama ini minta uang. Oh, Opung memaksa Nantulang lah ya, saya Iya, manggil Nantulang iya, untuk dipaksa. memberikan uang, ya.
tidak mau. Coba dia nggak setuju, saya pergi merantau. Saya pergi jalan kaki dari kampung sampai ke jembatan di Lagu Boti. Disuruhnya ada 60 orang ngantarkan uang. Oh. Dari itulah ongkos saya terus sampai ke Pekanbaru. Di Pekanbaru di perjalanan saya anggap di dalam mobil senang kali mencari kerja. Kalau saya nanti udah sampai di Pekanbaru, saya kerja, saya bikin begini, banyaklah cita-cita. Cita-cita ya. Ya. Begitu sampai ke Pekanbaru, rupanya mencari kerja itu sulit juga. Ini saya ngetawain nih. Jadi ada dua bulan pas tahun baru, ada seorang marpaung bekerja di Caltex Pasifik, ini perusahaan tambang minyak. Iya, Bang. Caltex di Pak Neng. Jadi kami ketemu, dia bertahun baru ke rumah kawan kami berikut. Saya perkenalkan diri. Saya bilang saya nganggur, tolonglah saya carikan kerja. Oke, kita pergi ke Pak Neng. Pergilah kami ke Pak Neng, tapi namanya dulu ke Pak Neng itu harus hanya yang boleh orang Caltex, pegawai Caltex aja. Sebab kapal tertutup itu kapal. ya. Nah, lantas saya bilang, boleh saya ikut? Boleh. Nanti saya kasihkan Gio kamu, katanya. Nama Gio itu tiket lah itu. Oh iya, Bang. Surat izin lah biar bisa Iya. ikut ya. Jadi pergilah kami pagi-pagi ketemu, masuk di kapal di Sungai Siak. Tapi ini ceritanya pun sedih sekali nih. Iya, Bang. Di tengah jalan dah jam-jam 11 waktu itu, dia bawa anak induk semangnya, ada pohon marganya. Dia bawa anak 3 anak kecil. Jadi di jalan orang tuh makan, di suruh sama saya bilang, enggak usah, sudah makan tadi pagi. Sorokan juga bilang enggak. Tapi saya udah lapar. Oh, sebenarnya udah lapar. Udah lapar. Jadi sudah sisa makan itu mau dibuang ke apa? Biarlah aku makan. Wah, sampai segitunya Opung dulu ya? Iya, makan dikasih. Sampai kami di Pak Neng malam jam 7 malam. Di sana di kapal saya ditanyain, ada kau kenal di Pak Neng itu pemilik kau? Enggak tahu, kata saya bilang. Di sana di kampung kau kan di Toba, ya di Toba. Ada marga Napi Tupulu di situ, ada staf di Caltex. Dengan spontan saya bilang, udah kenal. Oh, saya kenal dekat rumah saya. Jadi malam itu diketok lah jam 7 lewat, diketok rumahnya, masuk. Dan ini ada tamu. Jadi tanya, kamu siapa ini? Pakai bahasa Belanda lah orang itu sama istrinya. Ngobrol orang itu. bahasa Belanda dulu, orang Indonesia bisa pakai bahasa Belanda dulu ya, Bang? Orang itu sudah kan udah kerja di sana. Iya. Bahasa Inggris, bahasa Belanda itu. Oh iya ya? Iya. Jadi saya nggak ngerti apa-apa disebut kan. Jadi bilang sama siapa nih? Bawalah ke rumahmu, sini nggak ada kamar. Apa, bawalah dulu katanya. Jadi datang di Marpong ini, bawanya katanya, wah, begitulah katanya. Kalau orang-orang yang bengis begini pangkatnya sudah tinggi tapi nggak ada sosialnya, nggak apa-apa lah, tak usah lah katanya. Oke, pergilah kami ke rumah pohon nih. Pas waktu itu melekan di rumah dia. Pohon ini rumahnya lantai tanah. Iya, Bang. Lantai tanah, dinding kayu biasa. Dia sudah kerja di Caltex tapi masih belum tinggi pangkatnya. Oh iya. Jadi belum dapat perumahan di Caltex. Jadi rumahnya itu kumpulan orang Batak. Oh. Jadi saya datang ke situ terus ditanya. Tapi inilah yang terus saya ingat dan saya ceritakan juga sama ibu, kebaikannya ini. Begitu saya duduk di samping dia, saya ceritakan bahwa saya tidak punya apa-apa ini. Katanya, oke, kamu sama dengan saya juga tidak punya apa-apa. Dan mama saya miskin, barulah dia diceritakan sama saya. Kalau ini anak-anak di rumah ini makan, kamu makan. Wow. Yang marga pohon ini nih ya, Pohon, dia sintua.
banyaklah saya dinasihati. Oke. Lantas diperkenalkan saya sama camat mencarikan kerja karena di Kalteng nggak ada. Karena saya sekolah guru, maka ada camat ini. Mau kamu buka sekolahan di desa? Aku bilang siap. Begitu. Saya bukalah di situ sekolah. Buka dari nol, Opung? Dari nol. Dari tidak ada sekolah jadi Dari ada tidak sekolah? ada sekolah. Wow. Kelas 1, 2, 3. Jadi apanya kayu bulat, dindingnya separuh kulit kayu, tempat duduknya papan-papan. Saya ngajar 1, 2, 3 dan sekolah buta huruf malam sore. Tapi sekolah buta huruf ini ibu-ibu nggak bisa aku kenal pakai apa. Oh, pakai cadar. Oh, tapi mereka pengen belajar. Sekolah buta huruf nggak tahu baca dulu. Jadi pengen bisa baca tulis. Lantas saya tinggal di rumah pengulu. Saya sebagai pengulu juga, sebab saya waktu itu asal keluar harus pakai surat jalan. Jadi saya lah yang membuat, boleh dikasih apa ini stempel jalan. Tapi sesudah saya buka sekolah ini ke 1, 2, 3 itu, saya mau dijodohkan sama seorang anak gadis. Anak gadis lokal. Ya, sekolah di Pekanbaru, sekolah SKP, namanya SKP itu sekolah kepandaian putri. Oh, khusus wanita ya, khusus putri ya. Nggak tahan lagi, kurasa sudah mulai mau terjerat, larilah saya malam. Oh. Tinggalin daerah itu biar nggak dijodohin. Iya. Sudah wakaf, sudah disediakan sama orang tua di sana. Lari saya. Pulang saya ke Pekanbaru, ke rumah ada udah saya, anak itu 70. Lantas saya kerja, dapatlah kerja di Caltex. Iya, Bu. Di Caltex saya kerja 1 tahun. Terus saya berhenti, masuklah saya di kontraktor. Namanya Rally Populer, saya nama perusahaan itu bangsa asing. Saya kerja di sana 1 tahun, saya berhenti, saya kerja di kontraktor Sukiman. Namanya kontraktor di Caltex. Saya dipakai sana, namanya koordinator, kalau di sini ya sebagai manajer lah. Oh iya. Udah di Caltex ini ya, Opung? Nah, di daerah Caltex, tapi di daerah Caltex tetap. Sukiman ini tapi pemborong di Caltex. Oh iya, subkontraknya. Iya. Jadi dia lihat saya bisa memajukan perusahaan dia, lantas diserahkan perusahaan itu sama saya, ditinggalin, gak sekali kuasa. Dia pergi ke Belawan, berkodam membangun, dia dapat kerjaan membangun tangki di Belawan waktu itu. Tangki Belawan itu dia tuh. Tangki Belawan, kota Belawan yang di sini? Yang dekat Medan? Iya. Nah, dialah yang mengerjakan itu. Diserahkan pekerjaan dia ini sama saya. Jadi waktu itu keuntungan dia tinggalkan, misalkan kalau sekarang kira-kira 10 juta, tapi sesudah saya bisa sampai 30, 40. Oh, langsung berlipat-lipat sejak Opung pegang. Oh, memang bakat nih. Tapi saya pemain judi. Jadi saya main judi terus kalah terus. Tapi setiap dia datang, kalau uang pembagian dia selalu kembali ke bapak itu ya. Tapi saya korupsi 10 juta keuntungan yang biasa dia, saya kasih dia 12, 15 sama saya 15. Oh, sebenarnya Opung dapat lebih banyak. Lebih banyak. Tapi dia juga dapat lebih. Daripada. Ini Opung jujur banget ya, diceritain semua nih. Iya, nanti sepala-sepala yang cerita lah. Kamu kan minta ceritakan aja. Iya, Opung. Jadi lebih banyak sama saya. Tapi selalu orang ini orang Jawa. Orang banyak yang menceritakan sama dia. Dia itu pemain judi, sudah habis uang kamu ini. Jadi saya dipanggil. Tahan katanya. Karena dia juga pemain judi. Bapak ini Sukiman nih. Pak Sukiman. Ya, iya. pemain judi juga. Aku tidak larang kau main judi. Oke lah kalau kau main judi. Cuma syarat. Jangan kau
habiskan uang gaji karyawan harus ke uang. Gaji karyawan jangan dimakan, Pajak harus dibayarkan. Kalau pembagian saya masih, tapi pembagian dia kan lebih daripada biasa. Tetap lebih dari yang biasa didapat. Ya, Lantas jalan terus, saya sudah berumah tangga, datanglah dia bilang sama ibu, sama Pungboro ya. Pungboro, dikasihlah usaha itu sama saya. Oh, Bapak Sukiman ini. Bikin langsung ke Kaltek, dikasih tahu. Tapi saya udah disuruh ambil surat izin pengusaha. Jadi diperkenalkan saya ke direksi Kaltek supaya kerjaan dia itu dialihkan ke nama Hutahayan, atau CP Hutahayan dulu, bukan PT, CP. Berarti usaha pertama Opung itu adalah CV Hutahayan yang langsung diserahkan oleh Bapak Sukiman tadinya. Diserahkan Oke. semua pekerjaan dia itu. Keren banget Opung. Sebentar Opung, kita berhenti dulu biar kameranya di set dulu ulang. Oke, Opung. Baik. Selamat datang di Cerita Trisna. Cerita apa saja dengan Trisna. Siap. Jadi saya sudah di CP, sudah ada waktu diserahkan CP itu saya masih lajang, tak salah tadi, saya masih lajang. Tapi sesudah saya kawin, hanya kawin 1 bulan, datang dia diserahkan ke apa tadi pekerjaan itu. Kasih saya 1 kereta angin. Kereta angin itu apa, Pung? Kereta sepeda. Oh, sepeda. Oh iya. Angin. Dulu namanya kereta angin ya. Iya. Meja tulis, mesin ketik, lemari, itulah dikasih sama saya. Tapi dia enggak mengatakan kirim sebagian atau tidak langsung. Diserah terimakan semua ya, Pung? Jadi Sukiman ini sangat baik. Wow. Kalau saya tahu dia sengsara di mana-mana sekarang itu, kalau saya kenal akan saya jemput, saking baiknya. Bilanglah sama pindah, baik-baiklah kerjaan, nasihati semua. Itulah berkembanglah. Saya bekerja itu, ya, saya bukan pengusaha, tapi ikut mencangkul, makanya dia tuh untung dia bisa banyak. Kalau sebelum saya dulu sama dia ya tidak begitu. Kembang-kembang sampai terakhir, dari mulai kerjaan bikin parit, sampai bikin rumah, sampai bisa dapat pekerjaan transport 7 sampai Mercedes bus. Wow. 75 sedan 75 bus sampai ratusan. Wow. Masih dari CV Hutahayan ini ya, Pung? Sesudah dapat transport ini jadi PT lah. Oh, supaya bisa biar bisa dapat izinnya ya. PT mulai itu. Dapat itu mulai, lantas sesudah ada modal, bukalah kebun. Yang kebun sawit. Kebun sawit. Tapi ini anehnya, saya nggak pernah terpikir mau punya usaha kebun. Tapi ini berkebetulan saya kontraktor, pindah di Kalteng tadi, kontrak ke PTP 5. Jadi PTP 5 ini ada teman, kami selalu naik main golf bersama-sama terus. Opung suka golf ya? Suka. Jadi pernah satu kali dia ajak saya mau beli lahan kelapa sawit, tanah ada lahan di sini, katanya kita beli. Aku bilang, ngapain merantau kalau juga mau berkebun aja. Enggak, ini begini. Enggak masuk di akal saya. Oh, untuk berkebun ini awalnya enggak masuk akal. Oke. Sebab belum pernah tahu kita kan. Iya, Pung. Suatu kali saya pergi bertamu ke kantor ke rumah gubernur. Jadi Pak Gubernur ini waktu itu sangat santai sekali, senang. Saya masuk jam 8 malam, kami ngobrol sampai jam 11 malam, sampai ajudannya bilang belum pernah dia tamu sampai begitu lama. Tapi kami yang bicarakan hanya soal cucu. Oh. Dia ceritakan cucu dia, kalau saya pergi ke Surabaya, saya enggak gubernur.
saya supir. Cucunya katanya dia supir buat terus, cucu-cucunya betul, Bapak iya. Gubernur. Saya cerita cucu terus. Akhirnya dia tanya, bagaimana usaha kamu? Jadi saya pikir-pikir, tapi saya bilang saya mau kebun apa? Kebun sawit. Bisa kebun sawit? Ada pengalaman? Aku bilang bukan pegawai kitanya Pak. Oh, Kita cari kalau bukan saya. Jadi betul-betul kau sungguh. Iya Pak. Lantas dibuatlah nota. Sampai sekarang masih saya simpan tuh. Nota ini apa? Nota itu. Waktu itu yang punya pena yang tebal yang kayak sekarang udah banyak. Iya. Kalau dulu jarang ya. Jarang. Dibuat tuh disposisi masih kehutanan perkebunan. Terus datang kepala perkebunan, ya kamu bisa. Waktu itu belum ada kebun sawit di Bapak Riau, belum ada. Oh, belum ada kebun sawit saat itu. Kecuali PTP. Kecuali yang punya pemerintah. Belum ada Kalau yang swasta lain. belum ada. Oh. Saya sendiri pun belum pernah tahu. Tapi jadi saya penasaran jadinya Opung, karena tadi kepotong tuh. Opung tadinya nggak mau kebun, tapi kenapa menyebut kebun ke Bapak Gubernur? Itulah satu. Tadinya sama waktu apa saya enggak. Tapi karena ditanya saya, apa yang saya minta ada. Oh iya. Jadi Tapi itu. saya ingat suaranya Obrolan tadi, sebelumnya. itu kebun ya, minta kebun aja. Oh. Lantas kasih bawa ke kebun. Jadi ada teman-teman saya di situ, kepala-kepala seksi dan banyak orang Batak di kantor perkebunan, kehutanan. Ada Pardede satu dari sini. Marga Pardede Opung. Wah, di mana ini Marga Pardede ini sekarang? Oh iya, Pardede iya. Katanya dari sini. Dari Oh itu dari sini pula ya kan? Di mana ini Bapak Pardede ini? Tolonglah, bilang wah. Dan kalau barang kita udah tahu masa depannya apa ini udah tahu. Perkebunan bagus gitu. Berapa kita minta katanya? Aku bilang ada 1.000. Wah 1.000 apa? Kita buat aja 20.000. Hah? 20.000 Ini ngomongin hektar Opung? Ya hektar. Hektar? 20 hektar. Oh wow. Aku pun jadi, loh. Jadi kaget ngapain? juga ya? Udah cukuplah 3.000. Tak begini katanya. Aku pikir kalau 3.000 dari Belige ke Lagu Boti 7 km kali, waduh, gimana aku pikir. Tapi besar banget. Jadi ada purba lagi satu di situ, ada tiga orang itu. Nanti masa depan ini begini, gini. Saya nggak masuk di akal. Tapi waktu mengetik mereka buat 10.000. 10.000 hektar untuk diserahkan ke Opung. Tapi wah sudah apa aku coret jadi 5.000. Oh malah Opung yang mengurangi ya? Lagi. Itu luar biasa. Oke lah, nggak percaya katanya. Oke, ajukan. Tibalah di bank, di kantor kehutanan. Dapat ini semua beres di Pekanbaru. Tiba di Jakarta, tidak keluar izin ini. Tapi datang kepala dinas perkebunan, mulai aja lah nggak apa-apa katanya. Lantas saya mulai. Tapi permohonan bank tidak keluar. Oh, Opung mengajukan dana ke bank. Katanya alasannya ini belum ada surat dari apa. Sudah keluar pun juga nggak keluar. Jadi tiba-tiba aku bilang, oke lah kita mulai aja. Jual mobil yang dari Caltech ini semua. Oh semua aset Opung sebelumnya? Semua. Gambling banget lah ya? Ya. Ini spekulasi banget Opung ini sebenarnya. Berkebetulan ini semua bukan berkebetulan, itu diatur Tuhan. dari atas. Iya. Sebab pas kontraknya habis nggak diperpanjang. Oh, yang dari Caltech. Yang dari Caltech. Iya. Kak saya udah kebingungan. Jadi Opung bisa fokus jadinya nih ke kebun. Tempatnya pun nggak ada. Sampai ku jual ke Medan tuh, jadi Medan bus. Barangkali saya jual tuh ada 20 sama dia. Iya. Kredit tak bayar. Nggak langsung bayar. Ada sampai ke Jakarta sedannya kredit karena tempat nggak ada. Iya. Jadi jual itu semua pakaian bilang jual pakaianmu semua siap. Pakaian Opung baru juga sampai dijual. Ini ya semua. Jadi sudah kita tanam 2.000 hektar barulah keluar dari bank.
Tahun berapa itu Opung? 2000? Tahun 2000 tahun 1900 berapa tahun? 80-an ini. 89 ya 89. Oh. Jadi waktu itu tahun 90 resesi kan. Jual lah semua. Baru dimulai saya sudah keluar bank ini juga termasuk juga ya diatur dari atas. Uang ini bank mengeluarkannya tidak sesuai dengan yang Opung minta. yang sudah tidak sesuai dengan yang sudah kita kerjakan. Oh. Hanya sesuai dengan apa yang dalam perjanjian itu sekian 2 tahap. Oh iya. 2000 hektar tadi Opung udah kerjakan duluan ya. Udah 2000. Iya. Terus kita kerjakan terus lah, terus. Udah selesai sampai dapat 5.000 tadi. Tapi uang bank ini masih di tangan. Uang bank masih Iyalah, ditahan. Ditahan. Oh iya. Bukan, sudah keluar. Sudah sama Opung, tapi masih utuh. Masih utuh sebab kesini masih bagian. Jadi waktu itu belum ada pabrik tempat penjualannya. Pabrik untuk jual. Oh, karena nggak ada perusahaan seperti itu tadinya ya. Oh, jadi iya. pabrik jauh ke Tapsel. Oh, jauh banget. Jadi jauh kali. Iya. Jadi kita bangunlah pabrik dengan uang ini. Karena kebutuhan awalnya. Ya, karena Opung butuh ada pabrik pengolahan. Jadi uang apa tadi? Uang apa namanya? Uang yang dari bank. Bus tadi. Oh iya, sama yang tadi dari itu penjualan. Yang sudah 2.000 datang uang bank. Ya uang bank ini berarti sudah tinggal meneruskan lagi. Meneruskan Jadi, bikin pabrik. Lagi untuk pabrik. Pabrik sudah berdiri. Kebun sudah berjalan, udah panen malah. Udah panen. Ya. Uang ini mau lagi. Beli lagi di namanya Teluk Sono. Apa itu, Pong? Kebun lagi. Kebun lagi. 5.000 lagi. Oh, tapi kalau kali ini jadi beli. Jadi uang kita. Bertambah lantas, terus. Dibangun situ juga pabrik kita bangun langsung. Itulah langsung satu set. Gitu. Ya. Jadi uang itu tetap ada terus ada yang berputar ya. dari bank tadi seolah-olah tetap juga masih. Jadi kayak dana abadi ya, Opung? Dana abadi lah, dana abadi. Itulah sampai membangun hotel bintang 5. Sampailah hotel dan waterpark. Yang di Pekanbaru ini ya, Opung? Iya, Pekanbaru. Ada lawangnya lagi, masih sisa tadi. Bikin lagi golf. Lapangan golf. Masih ada sisanya lagi. Itulah terus. Ya cerita pendeknya semua. Itulah berkepanjangan terus sampai ke Balige. Wow. Ini udah banyak banget Opung yang Opung kasih tahu. Kalau dari yang saya sebagai pendengar dari tadi yang Opung cerita, itu kan berarti satu berserah Opung itu Tuhan yang nentukan. Iya kan? Semuanya itu ya. Iya. Sebab saya tidak punya pemilih, nggak punya keluarga. Membantu, tidak punya kawan, tidak punya modal dari kampung, nggak ada. Jadi selain daripada dia, maka sampai sekarang tidak ada pekerjaan saya yang tidak saya, umpamanya saya ada kerjaan baru, saya minta apa? Kalau layak saya kerjakan, Tuhan tolong bantu. Kalau nggak layak bikin jalan supaya jangan. Oh gitu ya, Bung ya. Setiap selalu didoakan. Dan ada yang lagi, setiap ada saya punya proyek baru, saya tidak kerjakan sebelum ada persetujuan daripada ibu. Dari Opung Boro. Harus ada persetujuan dulu. Nah ini bisa pindah nih. Itu hotel yang paling lama dia setujui. Hotel Pekanbaru, hotel yang paling lama disetujui sama Opung Boro untuk dibangun. Karena katanya bagaimana kamu mengerti itu, ini begini. Lama. Lini baru ya. Baru sesudah dia setuju, baru kerjakan langsung. Iya, Opung sampai satu cinta banget sama Tuhan, kedua yakin kalau Opung Boro itu juga. Ya alasan saya begini. Untuk Tuhan, dari Tuhan. Nanti kalau beruntung kamu ketawa. Tapi kalau rugi nanti kamu marah. Jadi biar nggak berantem nanti. Oh itu Opung Boro kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi, terlalu dalam tadi yang saya bilang. Kalau rugi kan ya sama-sama udah setuju. Oh iya. Kalau beruntung sama-sama beruntung. Ya. Oh benar-benar. Jangan nanti kalau rugi kita yang salah. Iya Opung.
Kembali tentang perusahaan Opung tadi, itu kan semua perjalanannya Opung kan satu kebaikan Ya. dari banyak kebaikan. Terus kalau yang saya bisa dengar dari Opung bilang tadi, nggak kemaruk gitu. Waktu dikasih 10.000 hektar tadi Opung malah bikin ke 5.000 Ya, sesuai kapasitas karena ini nggak dulu aja. mengerti. Sebab Prosesnya. belum ada pernah kita tahu sawit, hanya di Sumatera Utara aja yang ada sawit. Iya. Hanya kalau kita pergi ke Medan lihat lintas, tapi pegang pun belum pernah. Oh iya. Terus berani berkorban juga yang Opung bilang, sampai baju Opung Boru juga kan harus sampai Bukan baju, dijual. pakaian-pakaian. Pakai aksesoris, ya perhiasan-perhiasan sampai dijual. Maksudnya itu kan kalau bisa dibilang tips-tipsnya perjalanan Opung untuk sukses juga sebenarnya kan. Ya, boleh Yang Opung katakan bilang sukses kayak lah, gitu ya. Hal-hal sederhana tapi konsisten terus dilakukan ya Opung ya. Ya, tapi Dilakukan itu aku bilang terus. itu pekerjaan kita hanya menganggarkan hanya dia aja. Yang dilakukan yang dimandatkan Tuhan. Dan Wow. satu, jangan kita mau mengambil hak karyawan kita. Jangan mau mengambil hak karyawan kita. Ya. Tadi ini pesan dari Pak Sukiman juga itu, Ya, Opung ya? gitu juga. Oh iya ya. Jadi saya juga begitu. Karyawan itu ya overtime kita bayar. Gaji tidak pernah bisa terlambat 1 hari pun. Oh itu komitmen Yang saya Opung ingat, dari dulu. saya ingat selama saya jadi pemborong berusaha, hanya sekalinya yang terlambat. Biasa kita tanggal 5 atau tanggal 6 karena berkebetulan berturut-turut hari besar. Libur. Oh iya. Oh. Ada masa nggak Opung ketika Opung lagi kan ada komitmen seperti itu nggak boleh terlambat. Ada masanya nggak pas tanggal hari itu masih kesulitan untuk membayar gitu? Bukan, kalau kita selalu untuk gaji itu sudah siap tetap kita tidak pernah kita mau, itu sudah saya instruksikan tuh harus siap tetap gaji. Sebelum berjalan pun bulan Sebelum itu. berjalan, sudah kita tetap sedangkan gaji itu diutamakan. Oh iya. Diutamakan sekali itu gaji. Sebab saya merasakan kalau nanti karyawan ini terlambat dia kan banyak utang ke apa namanya itu? Ke orang lain juga lah. Bukan ke toko-toko. Ke toko, iya. Nah, begitu nggak dibayar tuh harganya terus naik. Oh, jadi malah nambah utangnya Ya, gitu ya. jadi kita sudah siapkan uang, kenapa yang mesti bayarkan aja. Tapi itu luar biasa. Maupun membayar ke toko, saya bisa katakan kalau ada karyawan Hutahayan yang mengatakan ada 1 hari ataupun 1 bulan gajinya nggak dibayar dengan jelas kecuali karena ada masalah, saya bisa bayar 100 kali. Sebesar itu komitmen Opung ya. Sebab apa juga karyawan saya kalau sekarang ya sudah nggak begitu. Kalau dulu waktu main masih manual kan masih bisa tuh banyak yang Dicek. salah. Tapi kalau sekarang nggak ada lagi. Kalau Iya, dulu iya, tuh. Jadi saya kasih tahu tuh harus diutamakan karyawan, harus diutamakan. Kalau ada yang nggak dibayar harus payroll pembayar gaji Oh iya ya. potong. Justru pembayar gajinya yang di Itu ini mesti. ya. Jadi toko juga kalau ada orang toko yang mengatakan saya tidak ada utang saya nggak dibayar, saya bayar 100 kali. Oh iya ya Opung ya. 100 kali asal ada bukti yang nggak dibayar. Itu komitmen saya tuh. Sebab Tidak boleh mengambil hak orang lain. nggak boleh, nggak boleh. Cukup yang sudah. Dengan komitmen seperti itu Opung, kira-kira nih Opung berapa perusahaan ya Opung sekarang di Hutahayan Group? Di semua perusahaan saya ada di Pekanbaru. Usaha sekarang yang ada yang pertama itulah kebun sawit. Dua kebun di Pekanbaru di Riau, 2 pabrik kelapa sawit di Riau, 1 hotel di Riau, 5. 2 waterpark di Riau. Oh 2 waterpark ya Opung di Riau? Ya. 2 waterpark di Riau. Sudah 2. Oh, udah 2. Di Pekanbaru sama di Duri. Duri. Udah 7 nih. Ya. Ada itu di sini di Pintu Bosi, Tapioka. dan ini. 8, 9. Dan sekarang sedang kita mau buka lagi di apa tuh? Perdagangan ya, Perdagangan. Opung bilang cerita. Itulah. Berarti ada sekitar 10 nih. 10 Ada perusahaan. 10 tuh, ya itu lagi. Jumlah karyawannya udah banyak banget juga ya Opung. Udah banyak Opung memberikan banyak, berkat ke orang lain. Mungkin rencana Tuhan dikasih saya sehat
panjang karena PT Huta Hayan Group perusahaan yang selalu menyerap tenaga banyak. Iya, tenaga kerjanya banyak. Tenaga kerja, kebun banyak, waterpark banyak, hotel banyak. Jadi kalau dagang atau apa itu modalnya besar, bisa sampai triliun, tapi tenaga kerja sedikit. Iya. Ya, ekspor impor misalkan itu sedikit. Kalau perusahaan Opung semuanya padat karya kan, banyak semua, orang. padat karya semua. Jadi banyak yang bisa merasakan manfaatnya. Manfaatnya. Kurang lebih Opung bisa sebut nggak jumlah karyawan kurang lebihnya sekarang? Wah, saya enggak, tapi ya sekitar 2.000 ada. 2.000 orang karyawan ya. Karyawan. Itu luar biasa banget Opung. Keren-keren. Jadi yang 2.000 ini karyawan yang bisa makan kurasa dari yang 2.000 orang. Dari perusahaan itu kan puluhan ribu orang. Iya, karena keluarga. Di samping bukan keluarga aja. Dengan adanya karyawan 10.000 tukang pangkasnya. Oh iya, di orang-orang di sekitarnya. Nah, ya kayak misalkan di daerah sini aja kan ekonomi bertumbuh nih Opung. Kayak berarti kita di sini Iya, juga kita ada. juga merasakan. Ya, jadi terus begitu. Yang di depan kan ini makin hidup. Makin itu. Jadi betul. Dia membangun itu kan ada tukang juga, tukangnya itu kan kerja juga. Iya, jadi semua begitu. Yang 2.000 ini yang karyawan tetap yang langsung memang di Opung, tapi yang merasakan manfaat sekitarnya ini banyak. Sampai ke pabrik semen juga pasti bertambah, semua bertambah. Jadi itulah kalau pada karya itu apanya. Satu yang kedua, dulu dia punya sawah, dia punya lahan kosong dulu, sekarang jadi ubi. Dikerjakan ubi ini tidak mengurangi pendapatan dari sawah. Yeah. Ini dapat, bisa dia hanya waktu-waktu terluang bisa dapat bertanam ubi, bisa dia bertambah pendapatannya. Karena ada PT Tapioka tempat mereka menjual dan itu ubi. Langsung diterima uang langsung sama masyarakat hasil kerja dia. Kalau sana tidak. Dan berarti memang Opung memang lebih memilih usaha yang padat karya ya? Iya. Memang itu pilihan Opung ya? Memang itu. Oh, sebenarnya semua jenis kan kalau kita ngeliat kan dari kebun sawit tiba-tiba ke hotel gitu. Contoh lah, bank besar, tenaganya berapa? Yang kerja beberapa orang aja. Jadi kalau ini aja, yang depan-depan ini semua kan. Di depan aja ini udah ada 4 orang ya kan, belum ada apa-apa tuh di situ, udah ada 4 orang. Efeknya ini juga dia belanja. Betul Pong. Dia belanja sayur itu juga beli dari petani juga. Petani orang sini juga, terus iya benar. gitu. Oh, itulah kira-kira. itu sesuatu yang baru saya pahami sekarang. Kan kalau dari sisi usaha kita ngelihat usaha Opung kayak tiba-tiba dari transportasi ke kebun, ke hotel. Ini dari mana titik benang merahnya di mana gitu. Ternyata padat karya nih ya Opung. Padat karyanya. Tapi itu aku bilang satu perusahaan itu menurut saya yang saya usahakan yang paling penting satu kepercayaan. PT Huta Hayan maupun Labersa belum pernah payah mencari langganan toko, bahkan toko itu yang selalu ngapel sama kita karena kita tidak pernah terlambat janji. Iya Pong. Tidak pernah, jadi kepercayaan tentunya. Waktu kami masih di Duri dulu, kami belanja ke Medan, bisa kami berutang. Oh. Bisa berutang. Mereka percaya. Pernah sekali kami belanja, saya dapat ada borongan 20 unit rumah, Caltek. Saya belanja ke Medan. Uang yang saya bawa untuk hanya cukup dua mobil. Padahal barang yang perlu kan ada sampai 4 sampai 5 karena bahan tuh mau perlu. Jadi saya bilang waktu itu kami sama ibu, cukuplah yang 2 ini kita bawa besok, nanti yang ini nanti belakangan aja saya kirim uang. Ya kenapa nggak bawa sekarang? Sekalian aja. Saya nggak bawa uang. Jadi cek gak ada saya bawa. Bawa aja tidak apa-apa. Wah nggak lagu. 3 mobil gratis nih ceritanya kalau dari sisi pembayaran. Lantas dibawa, saya tekan buat utang. Kok percaya gue bilang, ya tuh. Iya. Tapi begitu, kapan kamu pulang katanya? Bilang besok. Rupanya kami naik mobil
dia naik pesawat. Jadi hari ini kami berangkat, dia tanya sampainya di Pekanbaru kapan? Besok, kira-kira 1 hari. Kami sampai ke Pekanbaru, dia sudah di proyek. Bawa babi panggang. Jadi, Hebat ya. itulah dia. Jadi dia lihat, dia percaya rupanya apa, tapi juga kurang yakin. Dia periksa Datang, juga. tapi dengan bawa makanan. Untuk memperhalus nih. Iya. Itulah Itu kira-kira. bisa dipelajarin juga itu caranya itu. Ya, banyak maupun dalam apa kami, dalam administrasi kami dan sistem kerja kami, ada beberapa yang tidak biasa dikerjakan perusahaan lain. Yang gimana tuh, Pung? Ya, di secara pembukuan iya. ada berbeda-beda Itu caranya Opung, cara saya sendiri. style Opung. Bisa dibagikan nggak Opung? Atau itulah rahasia kami gitu? Kalau diajarkan tak bisa, spontanisasi yang Spontan dari Opung ya? datang aja cara kita mengaudit. Saya kan barulah ini ada sekarang pegawai saya yang boleh katakan yang selama ini kan saya megang semua terus. Opung, Belum ada pembantu. dan ini mungkin salah satu tips juga nggak Opung? Kalau Opung harus menguasai perjalanannya usaha itu, itu memang Opung harus begitu ya? Sekarang ini mana ada saya punya sayanya direktur, sayanya GM, saya semua. Opung pegang dulu semuanya. Ya. Akan diserahkan di waktu yang tepat, kayak kurang lebih kayak gitu nggak Opung? Kita mencari tenaga udah ada yang pas, jadi habis kontrak. Selesai dulu. Ada yang sampai hanya 3 bulan. Tapi yang baru inilah saya lihat yang mungkin yang pas ini mudah-mudahan. Yang ada yang Udah akan sekarang sesuai. ini sudah Oke. 4 Mudah-mudahan ya Opung, biar Opung nggak terlalu capek juga. Iya, kita mudah-mudahan. Atau malah gini juga, Opung memang lebih senang banyak pekerjaan atau banyak yang dipikirkan, makanya bisa sehat kayak sekarang. Saya lebih senang bekerja daripada nongkrong. Kalau tidak bekerja dan bekerja di kantor, hanya mungkin saya cuma 30%. Di luarnya saya panas, saya senang. Hujan juga. Tapi kalau di kantor, kalau nggak sibuk, wah udah sakit pinggang. Opung malah jadi kurang nyaman ya. Dan lebih enak saya Berarti memang Opung di maunya sini, kerja. Kan? Iya, Terus selalu saya, gerak. Terus itu, saya nggak peduli bilang orang itu ya nggak mentah. Ya di panas-panas di hujan. Oh iya ya Opung. Saya foreman, saya supervisor, saya superintendent, saya manajer. Kita anak muda nggak boleh loyo, Opung aja super banget. Untuk menyelamatkan uangnya juga, kita terjun lebih. Harus terjun langsung ke usahanya. Apa dia mau buat apa, kita sudah lihat dia kerjaan, umpamanya mau beli semen misalkan, mau beli semen, mana bisa dia tambah-tambah, kita ada di sana. Langsung diawasin ya Opung. Mau tidur juga di itu, mana bisa kita di Opung sana. ada di situ, iya. Sedangkan ada juga ada juga yang belum tentu benar kerjanya ya. Iya. Oke. Iya. Mulai Teko udah Opung sharing tentang tipsnya itu banyak banget dari tadi cerita perjalanan hidup Opung. Dan saya salut loh Opung. Opung bisa mengingat sangat detail sampai tahun-tahun, marga-marganya, orang-orangnya. Faktor kesehatan kan juga besar ini. Kalau yang masa-masa lama itu asal dikasih kesempatan bisa ingat. Tapi kalau yang dekat nih, yang kemarin atau minggu yang lewat itu. Oh iya ya, justru yang waktu zaman itu bisa. Zaman perjuangan. Bisa oh iya ya. Iya. Detail banget Opung saya tadi kan nggak sengaja nanya tahun berapa itu Opung loh. Opung bisa ingat gitu tahunnya. Ya, itulah kalau soal bisnisnya. Iya. Mengenai usaha cerita pendeknya. Jadi banyak sebetulnya kalau ceritakan lebih banyak. Tapi itulah kira-kira. Jadi kalau mau lebih apa lagi, lebih panjang ya kapan-kapan lagi lah. Kita bikin buku lagi. Nanti maka gue bilang nanti bukunya. Iya. Kalau di situ nanti bisa. Mungkin ini sudah bisa sebagai dasar. Oke Opung. Tadi Opung ada cerita tentang segala sesuatunya harus dari izin Opung baru dulu. Iya. Ini kan berarti ini cinta banget. Tadi kalau kata Opung ada alasan lain juga gitu kan. Boleh tahu nggak Opung dulu ketemu Opung baru di mana? Bagaimana kelanjutannya ya? Pasti penasaran kan? Tetap ikuti cerita Trisna di bagian selanjutnya.